Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat merasakan manisnya iman dan dapat melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama keluarga, sahabat, dan pendukungnya sampai akhir zaman kelak nanti. Jamaah Jumat rahimakumullah. Melimpahnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tidak terhitung banyaknya. Di antara bentuk-bentuk kasih sayang itu adalah Allah memerintahkan manusia untuk berbelas kasihan sebanyak-banyaknya. Ketakwaan terdiri dari sebanyak mungkin sedekah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat keahlian dan kekuatan seorang hamba tersebut. Allah menghendaki kemudahan bagi manusia, Dia di sisi lain tidak menginginkan kesulitan bagi orang-orang lain. Dalam Quran surah At-Takabun ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaahu mastata'tum wasma'u wati'u wa'anfiqu khairal li anfusikum wa may yukashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Yang artinya, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Dengarkan, taati, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dari kekikiran dirinya, maka dialah yang paling beruntung. Perintah untuk bertakwa sebanyak-banyaknya ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ma nahitukum anhu fangtahu wa ma amartukum bihi fakhudhu minhu mastata'tum. Yang artinya, apa yang kau larang untukmu maka jauhilah, dan apa yang kuperintahkan kepadamu maka kerjakanlah semampumu. Hadis riwayat Muslim. Mengetahui hal tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian mengkomunikasikan bahwa setiap orang memiliki hak yang harus dihormati. Mata memiliki hak untuk diisi, begitu juga dengan bagian tubuh yang lain. Begitu juga dengan istri, keluarga, dan tetangga. Imam Asyuyuti menjelaskan bahwa perintah untuk bertakwa semampunya adalah bentuk kelegaan, kenyamanan, dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Sementara itu, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa bertakwa tidak berarti mengabaikan kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, umat Islam dilarang untuk memihak salah satu dari yang lain. Selain itu, tidak hanya berorientasi pada dunia, umat Islam juga dilarang berorientasi hanya pada akhirat. Dua hal itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Keseimbangan ini akan dicapai jika seorang hamba menjaga tiga hal ini. Pertama, membekali dirinya untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu memperbanyak amal kebaikan. Perbuatan baik adalah yang dilakukan secara teratur dan tidak mengganggu siapapun. Yang kedua, berjuang untuk membiayai kehidupannya di dunia mu'natun lima asin. Terutama dengan bekerja, Allah membenci hamba yang malas dalam melakukan aktivitas. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah juga memerintahkan hambanya untuk bertebaran di muka bumi, untuk mencari rezeki serta karunia-Nya. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dimaksudkan dan diarahkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
mencari kesenangan dengan halal. Talabul ladzatan bi halalin. Islam juga tidak pernah melarang umatnya mencari kesenangan di dunia, selama kesenangan tersebut tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini bisa didapatkan dengan keluarga, hewan peliharaan, olahraga, maupun yang lain. Jangan sampai terbesit ide bahwa Islam adalah agama yang memutus rantai kebahagiaan dan kenikmatan umatnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, khotib harus mengingatkan kembali bahwa takwa sebanyak-banyaknya bukan berarti kita menyepelekan amal kebaikan kita dan seenaknya melanggar larangannya. Takwa semampunya adalah sejauh mungkin menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ingat dan jangan lupakan itu. Berapa banyak belas kasihan kita dapat mencintai iman dan membenci ketidakpercayaan. Bersyukurlah saat mereka menyenangkan Anda dan bersabarlah saat mereka menantang Anda. Allah telah menyediakan berbagai cara ketaatan seperti sholat, puasa, zikir, menyenangkan keluarga, berbuat baik kepada tetangga, dan lain sebagainya. Semua ini bentuk cinta Allah kepada hambanya, karena dia tahu bahwa manusia adalah makhluk yang mudah bosan dengan segala bentuk ketaatan. Jangan sampai kita karena terlalu giat beribadah, juga merugikan diri sendiri dan melalaikan hak-hak manusia yang harus dihormati. Sebaliknya, kita tidak dipaksa untuk beramal dan beribadah hanya karena takut akan azabnya. Nauzubillah. Semoga kita senantiasa untuk terus diberi petunjuk jalan yang benar, keistiqomahan, dan dijauhkan dari segala macam dosa yang ada pada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama merenungkan sejenak apa yang ada di dunia ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa alayhim taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal isani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'matihi yadzikum wa la dzikrullahi akbar. Akhirnya